Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua, kembali lagi bersama kami, mahasiswa Ilmu Kelautan Angkatan 2018, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang berjumlah 5 orang. Yang pertama, Mufra Aulia Nirsa. Yang kedua, Septian Surya Pratama. Yang ketiga, Agung Lan Maulana. Keempat, Muhammad Farhan Rahmat. Dan yang terakhir, Nur Hidayanti. Di sini, kami akan menjelaskan tentang perbandingan energi pasang surut di beberapa wilayah estuari Indonesia sebagai potensi energi terbarukan. Selamat menyaksikan! Latar belakang pada karya tulis ilmiah ini adalah, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang mempunyai lautan yang cukup luas. Salah satunya estuaria. Estuari merupakan wilayah pesisir yang memiliki tingkat kesuburan tinggi, karena masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, misalnya pasang surut, dan karena dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang ada di darat, misalnya permukiman, industri, pertanian dalam bentuk sedimentasi, dan debit aliran sungai. Krisis energi telah melanda dunia hingga akhir tahun 1990-an, maka dari itu dibutuhkan energi terbarukan untuk mengganti energi yang terbatas menjadi energi yang tidak akan pernah habis atau terbarukan. Energi pasang surut merupakan bentuk energi dengan memanfaatkan beda ketinggian pada waktu air laut pasang dan air laut surut. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini bertujuan sebagai hasil rekomendasi dalam pembangunan energi terbarukan dengan menggunakan energi pasang surut. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat ataupun pemerintah dalam mengetahui daerah yang berpotensi dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari energi pasang surut. Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah: yang pertama, bagaimana jenis pasang surut di beberapa wilayah Indonesia. Yang kedua, berapa besar energi yang dapat dihasilkan dari pasang surut di beberapa wilayah Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan pasang surut sebagai energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya, masuk ke tujuan penelitian. Adapun beberapa tujuan penelitian dalam karya tulis ilmiah ini, diantaranya mengetahui jenis pasang surut di Indonesia, mengetahui seberapa besar energi yang dapat dihasilkan dari pasang surut di beberapa wilayah Indonesia, dan mengetahui tingkat efektivitas energi terbarukan dari pasang surut di Indonesia. Nah, manfaat penelitian yang dapat diambil, yang pertama, dapat mengetahui potensi energi pasang surut di beberapa wilayah Indonesia, dan yang kedua, memberikan rekomendasi kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam mengetahui potensi energi pasang surut di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini dikategorikan sebagai metode penelitian terapan. Penelitian terapan adalah jenis penelitian di mana masalah yang diketahui oleh peneliti berupaya dicarikan solusinya, atau dengan kata lain, menggunakan penelitian untuk menjawab pertanyaan. Dari hasil perhitungan data tersebut, teman-teman bisa melihat dan membandingkan energi pasang surut yang dihasilkan oleh beberapa wilayah tersebut. Pembahasan. Menurut Maulani dan kawan-kawan 2012, ia meneliti bahwa tipe pasang surut di daerah Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah adalah bertipe campuran condong ke harian ganda. Kemudian, menurut Giovanni dan kawan-kawan 2017, ia meneliti bahwa tipe pasang surut di Pantai Warung Doyo, Kabupaten Banyuwangi adalah bertipe campuran condong ke harian ganda. Serta menurut Zainuddin dan Ervianto 2016, ia meneliti bahwa tipe pasang surut di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau adalah bertipe harian tunggal. Berdasarkan hasil konferensi data tersebut, diketahui bahwa potensi energi pasang surut di daerah Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah menghasilkan energi sebesar 169,891 kW dalam perharinya.
Kemudian, di Pantai Waru Doyong Kabupaten Banyuwangi menghasilkan energi sebesar 0,141 kW dalam perharinya. Sedangkan di perairan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau menghasilkan energi sebesar 129,458 kW dalam perharinya. Menurut Alif Dini dan kawan-kawan 2016, dalam jurnalnya ia menyatakan rumus energi dan daya listrik pasang surut sebagai berikut. P sama dengan CP dikali 0,5 dikali Rho dikali A dikali V kubik. Dengan rumus ini diketahuilah bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi besar suatu energi pasang surut, mulai dari CP sebagai koefisien performansi yang didapat dari pasang surut tertinggi dan pasang surut terendah permukaan air laut. Kemudian ada Rho sebagai densitas dari air laut itu sendiri. Selanjutnya adalah A sebagai luasan area pasang surut tersebut, serta V kubik sebagai kecepatan aliran pasang surut. Nah, daerah Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah diperoleh hasil energi pasang surut perharinya yaitu sebesar 169,891 kW, di mana energi tersebut dapat menghidupi rumah standar dengan kapasitas daya sebesar 450 Watt per jam, sebanyak 377,53 unit rumah. Oleh karena itu, energi pasang surut di daerah Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah sangat berpotensi daripada beberapa data energi pasang surut wilayah estuari di Indonesia. Nah, teman-teman, di dalam pengolahan energinya sendiri masih terkendala karena apabila ingin membangun suatu pembangkit listrik tenaga pasang surut dibutuhkan biaya yang sangat besar, terutama menggunakan sistem cara bendungan. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah sangat berperan penting dalam mewujudkan energi alternatif ini dengan cara mencari suatu alternatif perancang pembangunan energi pasang surut yang efisien di wilayah Indonesia sendiri. Kesimpulan, berdasarkan data tersebut, wilayah yang memiliki energi pasang surut terbesar adalah di daerah Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah berdasarkan pembahasan sebelumnya. Energi pasang surut di Indonesia memiliki potensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga pasang surut. Akan tetapi hingga kini perancangan pembangunan pembangkit listrik tenaga pasang surut masih terkendala di Indonesia. Pemerintah masih memikirkan metode yang tepat dan efisien dari segi keuangan, lingkungan, dan energi yang dihasilkan dalam pembangunan pembangkit listrik tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika membutuhkan bentuk penuh dari KTI yang kami buat, bisa klik link di description box di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen pertanyaan kalian, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa!